Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadnan, dosen pengauditan 1, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana. Kali ini kita bertemu lagi di perkuliahan asinkronus, yaitu di pertemuan ke-6 dengan materi pengendalian internal dan risiko pengendalian. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif saat ini, pengendalian internal dan manajemen risiko menjadi aspek yang sangat krusial bagi organisasi untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhannya. Selain itu, pengelolaan teknologi informasi juga merupakan elemen penting dalam mendukung proses bisnis dan memitigasi risiko-risiko yang muncul. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba menguraikan konsep-konsep dasar serta praktik terbaik dalam pengendalian internal, manajemen risiko, maupun pengendalian teknologi informasi. Yang pertama adalah pengendalian internal sebagai fondasi untuk keandalan operasional, terdiri dari definisi dan tujuan, komponen kunci, serta peran dewan direksi dan manajemen. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai. Tujuannya adalah untuk menjaga aset, memastikan keandalan pelaporan keuangan, dan mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah komponen kunci, yaitu pengendalian internal terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Yang terakhir adalah peran dewan direksi dan manajemen. Maksudnya adalah dewan direksi dan manajemen memainkan peran penting dalam merancang, menerapkan, dan memantau sistem pengendalian internal yang efektif. Mereka bertanggung jawab menetapkan tone dari atas yang mendukung integritas dan etika. Selanjutnya, manajemen risiko. Di dalam manajemen risiko ada 3 tahap. Yang pertama adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi. Tahap pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber seperti operasional, keuangan, kepatuhan, dan strategis. Tahap kedua adalah menganalisis. Artinya, setelah diidentifikasi, risiko-risiko tersebut dianalisis untuk menentukan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Analisis ini membantu organisasi memahami prioritas dan fokus pada penanganan risiko. Tahap yang terakhir adalah respon risiko, yaitu berdasarkan hasil analisis, organisasi dapat memilih strategi respon yang sesuai, seperti menghindari, menerima, mengurangi, atau mentransfer risiko. Tindakan mitigasi dirancang dan diimplementasikan untuk mengelola risiko secara efektif. Berikutnya adalah pengendalian teknologi informasi untuk menjaga keamanan dan integritas data, yaitu yang pertama adalah pengendalian akses, pengendalian perubahan, serta pemantauan dan pelaporan. Pengendalian akses yaitu meliputi identifikasi, autentikasi, dan otorisasi pengguna untuk membatasi akses hanya pada individu yang berwenang. Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Sedangkan pengendalian perubahan yaitu mencakup proses untuk mengelola perubahan pada aplikasi, infrastruktur, dan prosedur teknologi informasi. Hal ini memastikan bahwa perubahan dilakukan dengan terkendali dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Yang terakhir adalah pemantauan serta pelaporan teknologi informasi, yaitu mencakup pengumpulan analisis dan pelaporan informasi terkait keamanan, ketersediaan, dan kinerja sistem informasi. Hal ini memungkinkan deteksi dini atas masalah dan pengambilan tindakan korektif yang tepat waktu. Selanjutnya adalah peran audit internal dalam pengendalian.
Yang pertama adalah mengevaluasi pengendalian internal, yaitu audit internal berperan dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal organisasi. Mereka memberikan penilaian independen dan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya adalah manajemen risiko, yaitu auditor internal juga terlibat dalam proses manajemen risiko, mulai dari mengidentifikasi, menganalisis, hingga memantau risiko-risiko yang dihadapi organisasi. Berikutnya adalah tata kelola teknologi informasi, yaitu audit internal mengkaji pengendalian teknologi informasi untuk memastikan keamanan, integritas, dan keandalan sistem informasi yang mendukung operasi bisnis. Yang terakhir adalah konsultasi dan advokasi, yaitu selain fungsi assurance, auditor internal juga berperan sebagai konsultan, memberikan saran dan dukungan untuk peningkatan proses dan pengendalian di seluruh organisasi. Kedua yang terakhir adalah keterkaitan dan integrasi pengendalian internal, manajemen risiko, dan pengendalian teknologi informasi. Untuk keterkaitan pengendalian internal, manajemen risiko, dan pengendalian teknologi informasi, yang pertama adalah sistem pengendalian internal yang efektif menjadi fondasi bagi organisasi untuk mencapai tujuannya secara andal dan efisien. Yang kedua, manajemen risiko, yaitu membantu organisasi mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Yang ketiga adalah keterkaitan pengendalian teknologi informasi, yaitu menjamin keamanan, integritas, dan ketersediaan informasi yang mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan. Terakhir adalah integrasi pengendalian internal, manajemen risiko, dan pengendalian teknologi informasi. Ini ada tiga, yaitu sinkronisasi, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan. Sinkronisasi artinya ketiga komponen ini, yaitu pengendalian internal, manajemen risiko, dan pengendalian teknologi informasi, diintegrasikan dan diselaraskan untuk menciptakan suatu kerangka kerja yang komprehensif dan efektif. Kolaborasi artinya koordinasi dan kolaborasi yang erat antara fungsi-fungsi terkait seperti manajemen, audit internal, dan tim teknologi informasi yang sangat diperlukan. Terakhir adalah perbaikan yang berkelanjutan. Artinya, pengendalian internal, manajemen risiko, dan pengendalian teknologi informasi harus ditinjau dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi organisasi. Baik, sebelum kita simpulkan materi pembahasan kali ini, ada beberapa bahan diskusi atau pertanyaan yang harus kalian tanggapi di forum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tolong jelaskan komponen-komponen pengendalian internal, berikut deskripsi dan elemennya. Yang kedua, jelaskan tiga fungsi dasar yang harus dipisahkan, berikut pengendaliannya. Itu adalah tugas untuk kalian tanggapi di forum. Oke, kita lanjut. Kita coba simpulkan pembahasan kali ini, yaitu baik itu pengendalian internal, manajemen risiko, dan pengendalian teknologi informasi merupakan tiga komponen penting yang saling terkait untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan organisasi. Dengan mengintegrasikan ketiga elemen ini, organisasi dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan strategis, memitigasi risiko-risiko, serta menjaga keamanan dan integritas informasi. Melalui komitmen manajemen, kolaborasi yang erat, dan perbaikan berkelanjutan, organisasi dapat meningkatkan daya tahan dan daya saing di tengah lingkungan yang semakin kompleks. Demikian pembahasan kali ini, saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.